Hai pengguna kuota, kali ini saya akan melanjutkan film Bikeman dari Thailand. Dan ini adalah film kedua ya. Buat kalian yang belum nonton film pertama, kalian bisa klik link di bawah, agar kalian tahu ceritanya. Oke? Siapkan headset kalian, cemilan, kopi, dan ikuti sampai selesai ya. Film dibuka dengan Sakarin dan Jay yang akan berangkat makan. Tidak lama ada sebuah mobil yang mengikuti mereka, yang ternyata itu adalah mobil ayahnya Jay. Nama ayahnya adalah Sakda. Jay bilang pada Sakarin agar menjauhi mobil itu. Nos dinyalakan, gas dinaikkan, dan Sakarin hampir menabrak dua biksu yang sedang berjalan, sampai melompat ke atas mobil. Baru saja mau turun, mobil Sakda malah lewat. Akhirnya lompat lagi dah. Sakarin masuk ke dalam gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, dan terjadilah kejar-kejaran antara Marquez dan The Flash. Ayahnya Jay mengejar dengan berlari, sampai menabrak pintu mobil, yang ternyata itu adalah mobil Paman Preca. Mereka berdua berdebat, dan pada akhirnya, mereka menunjukkan bahwa mereka sama-sama botak. Jay sedang menjelaskan pada Sakarin, bahwa dia tidak mau bertemu ayahnya, dikarenakan ayahnya yang selalu mengatur hidupnya. Tidak lama HP Jay berbunyi, dan itu adalah pesan dari Mas Boy, yang telah mengirim sebuah lagu untuk mengajak Jay balikan lagi. Tapi, yang dikirim malah lagu perpisahan. Setelahnya Jay bertemu ayahnya saat keluar dari lift, dan mereka lanjut ngobrol di suatu kafe. Ayahnya Jay ingin menjodohkan Jay dengan anak teman ayahnya, tapi Jay bilang kalau dia sudah punya pacar. Dan kurang asemnya, ayahnya Jay malah setuju dan minta agar keluarga pacarnya menemui ayahnya di rumah mereka. Rencana pun dimulai. Jay datang ke rumah Sakarin, untuk meminta Sakarin menjadi pacar palsunya, dan sekaligus minta keluarganya untuk menemui ayahnya Jay. Ibu Sakarin yang tidak suka dengan kebohongan, langsung menolak. Tapi tidak dengan Paman Preca, yang sangat semangat dan akan menemui ayahnya Jay. Mereka pun tiba di kampung halaman Jay dengan sebuah kereta. Tidak lama HP Sakarin berbunyi, yang ternyata itu adalah dua teman ojeknya, yang ingin menyusul Sakarin. Dengan berat hati Sakarin pun dengan terpaksa mengirimkan alamat rumah Jay pada mereka. Sampai di rumah Jay, mereka disambut dengan sebuah tembakan. Dan hampir saja film komedi ini berubah jadi film action, yang dibintangi oleh dua orang botak ini. Kemudian Sakarin dan Jay diinterogasi ayahnya, yang menanyakan kenapa mereka bisa saling menyukai. Tiba di pertanyaan terakhir, ayah Jay bertanya mau makan malam apa. Sak bilang ingin makanan hutan, dan ingin coba memasak. Sore harinya, dua agen ojek sudah tiba di sana. Mereka memakai baju kapten, yang entah Kapten Amerika atau Kapten Komando, dengan segala halunya, mengatakan bahwa mereka baru saja tiba dari Eropa Timur. Saat Sakda tanya di mana Ibu Sakarin, dua orang tanpa label ini menjawab kalau Ibu Sakarin sedang sakit stroke.
Sakda tiba dengan membawa sebuah karung yang berisi bahan makan untuk malam nanti. Saat karung dibuka, ternyata isinya adalah king cobra beracun. Tiba saat memasak, Sakarin yang diminta membuat saus oseng-oseng Cobra Second, malah membiarkan ular king cobra itu lepas. Dan ular pun masuk ke dalam celana Paman Preca, dan sepertinya akan ada reuni kelas hutan. Dengan keringat hot and cool seperti dispenser, Paman Preca memegang ular itu, dan meminta agar Nora memukul ular itu. Adegan balas dendam pun dilakukan. Nora yang sering dimarahi dan tidak diberi uang jajan ini, akhirnya mengeluarkan pukulan dengan sangat power bank, yang kelebihan daya aki, dan kayu pun segera mendarat di ular itu, lapis dengan kaki ayahnya. Ya, akhirnya BBJS pun digunakan. Karena hal itu, Sakda jadi kesal pada Sakarin. Tapi Sakarin masih tetap ingin membantu Jai. Esoknya Paman Preca pun pulang, dengan oleh-oleh kotoran burung di kepalanya. Paman Preca melapor pada ibu Sakarin, kalau anaknya tidak disukai oleh ayah Jai. Dan kini malah ibu Sakarin minta Paman Preca untuk mengantarnya datang ke sana. Sakarin dan yang lainnya tiba di rumah, dan ternyata ibunya sudah datang. Sakda sedikit ngobrol dengan ibu Sakarin, dan tanya apakah dia sudah sembuh? Apakah mulutnya sudah tidak bengkok? Besoknya Sakarin dan Jai mengatur rencana, yaitu akan membuat Sakda mengajari ibu Sakarin kursus mengemudi. Ya, karena ibu Sakarin ingin kursus, tapi biayanya mahal. Ternyata ada yang sengaja memutus selang rem mobil Sakda. Keduanya malah jadi bertengkar dan keadaan malah semakin buruk. Besoknya Paman Preca sedang jalan-jalan di pasar, dan dia melihat Sakda sedang minum sendiri. Paman Preca bilang bagaimana kalau kita minum dan saling memukul, kemudian kita akan berteman? Sakda pun setuju, dan giliran pertama adalah Sakda. Dengan seluruh emosi dendam masa lalu, Sakda langsung menghantam muka Paman Preca. Dengan sekali pukul, Paman Preca langsung terlempar. Kemudian saat giliran Paman Preca akan memukul Sakda, datanglah anak buah Sakda yang bilang sedang ada masalah dengan Jai. Ternyata Mas Boy datang mencari Jai sampai ke kampung Jai. Karena kejadian itu, mereka pun diusir dari rumah Sakda. Sakarin pun merasa sedih karena kesempatannya untuk bersama Jai telah berakhir. Tapi ibunya mengatakan kalau cinta tidak harus sesuatu yang indah, tapi cinta selalu ada saat dibutuhkan. Mendengar itu Sakarin langsung kembali ke rumah Jai. Sakarin menemui Jai, tapi sebelum dia bicara, Jai ditelepon oleh karyawan ayahnya. Ternyata saingan bisnis ayahnya Jai bekerja sama dengan salah satu anak buah Sakda, untuk membunuh Sakda, di dalam terowongan yang sudah diberi bom. Sakarin pun segera pergi bersama Jai, dengan mengendarai Matic berkepala Supra versi drag. Di tengah jalan, mereka dikejar oleh sebuah mobil, yang di dalamnya ada saingan bisnis Sakda. Tidak lama, bantuan pun datang, yang ternyata ibu Sakarin memberanikan diri untuk mengemudi. Akhirnya musuh pun berhasil ditaklukkan, dan Sakarin melanjutkan perjalanan ke tempat kerja Sakda. Saat mereka semua sampai, mereka segera membagi tugas. Sakarin masuk ke dalam terowongan, agen ojek mengambil remote cadangan di tempat mobil tadi, Paman Preca dan Nora memadamkan listrik, dan Jai memantau keadaan Sakarin lewat telepon. Sakarin berhasil menemukan Sakda, dan mereka segera menuju keluar dari terowongan itu.
Tapi tidak lama, motor mereka menginjak sebuah batu tajam, sampai ban motor mereka pecah. Kemudian terjadilah sedikit drama di sini. Sakda bilang agar Sakarin keluar sendiri dari sini, karena motor itu sudah tidak bisa lagi membawa 2 orang. Dan biarkan Sakda sendiri di dalam terowongan itu. Sakda berpesan agar menyampaikan pada Jai kalau Sakda bangga punya anak seperti Jai. Tapi Sakarin meyakinkan Sakda, kalau dia harus percaya pada Sakarin dalam hal ini. Singkat cerita, mereka pun segera pergi keluar dari terowongan itu. Untuk sementara, Paman Preca dan Nora berhasil memadamkan listrik. Di saat bersamaan, agen ojek telah berhasil merebut remote, tapi akhirnya Sakarin dan Sakda selamat. Setelah itu Sakarin akhirnya mendapat restu dari ayahnya Jai, karena perjuangan yang dilakukannya. Tibalah mereka semua akan pulang ke Bangkok. Di dalam kereta, Mas Boy kembali datang untuk mengganggu Jai. Tapi Jai bilang sekarang dia sudah punya pacar, yaitu Sakarin. Mas Boy ditendang dan film pun selesai. Pesan kali ini, janganlah takut berjuang untuk kebaikan, karena buahnya akan manis. Terima kasih sudah menonton, dan jadilah orang baik.